Berdiri. Beri hormat. Tangan jari. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Mas. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa mulai berdoa dulu ya. Berdoa dulu, tolong dipimpin berdoanya terus. Baik teman-teman, Bapak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini Bapak akan absen dulu sebelum kita mulai pembelajarannya namanya. Agus, Jadi Pak, Nadir, dia dispen Pak. Ispen ya. Nayaka, Dispen. Ispen juga. Dea, Nadir. Banu, Krista, ya, jadi supaya semuanya fokus dalam pembelajaran, Bapak minta kalian semua berdiri, kita ice breaking sedikit. Ini kita ice breaking dulu ya. Nah, jadi kalian pernah mendengar lagu Potong Bebek Angsa? Ya, jadi lagu Potong Bebek Angsa ini cuma kita ubah liriknya sedikit. Jadi silakan duduk kembali. Ya. Jadi semuanya sudah terfokus sekarang pemikirannya ya. Tadi kalau saat Bapak berpindah untuk kalian menyanyikan lagunya sesuai dengan lirik yang kalian punya masing-masing ya. Jadi saat berpindah tadi sudah sesuai, berarti fokus kalian juga sudah bagus sekarang ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem respirasi pada manusia ya. Jadi pada sistem respirasi pada manusia itu tentunya ada oksigen yang masuk dan ada yang keluar. Yang keluar itu berupa apa? Karbon dioksida. Nah, jadi karbon dioksida ini bisa nggak didiamkan di dalam tubuh kita? Tidak. Kira-kira kalau tidak kita keluarkan, apa dampaknya kepada tubuh kita? Ayo, ya. Penyebabnya itu adalah akan menjadi racun-racun yang merusak paru-paru, yang dimana paru-paru itu sebagai dari organ pernapasan, dan yang terjadi adalah penurunan kinerja dari organ tersebut dan munculnya saraf penyakit yang bisa saja membahayakan. Oke, ya, jadi jadi untuk karbon dioksida itu memang harus dikeluarkan, itu karena termasuk adalah gas-gas yang dapat merusak, yaitu sisa ya. Kalau udah namanya sisa pasti harus dikeluarkan seperti itu ya. Jadi akan Bapak tampilkan di sini ya. Jadi akan Bapak tampilkan video berkaitan dengan tumpukan sampah yang ada di kamar. Tolong kalian perhatikan dulu. Ini ada video berkaitan dengan tumpukan sampah yang ada di rumah, ya, dalam kamar, ya.
Bisa perhatikan di sini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kamarnya itu jorok sekali ya, karena di dalam kamar itu ada berbagai macam sampah, yaitu termasuk penyakit juga ya, itu penyakit kejiwaan juga. Ada orang yang menyimpan sampah di dalam kamarnya. Sama halnya dengan tubuh kita, ya, tubuh kita ini juga harus membuang sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena tubuh kita ini juga memiliki zat sisa, ya, yang berupa sistem ekskresi dalam tubuh kita ya. Zat sisanya itu macam-macam ya, ada berupa urin, kemudian ada berupa keringat dan lain-lainnya. Ya, nah jadi di sini Bapak ingin bertanya sedikit. Ya, bagaimana prosesnya organ-organ apa saja yang berperan di dalamnya? Ya, jadi bagaimana prosesnya kita untuk membuang sisa-sisa metabolisme dan organ-organ apa saja yang berperan di dalamnya? Kira-kira siapa yang bisa terus? Mungkin dari materi sebelumnya itu mungkin saya ketahui untuk proses metabolisme itu proses ketika tubuh mengubah makanan atau minuman menjadi energi yang bisa hasil itu seperti feses, urin, keringat, dan karbon dioksida. Mungkin ada beberapa organ yang berperan di dalamnya itu. Yang pertama itu ada ginjal, hati, kulit, usus besar, dan paru-paru. Oke, ya tepat ya. Jadi untuk organ-organnya tentu untuk pembuangan atau sisa-sisa metabolisme itu ada yang namanya paru-paru, kemudian ada kulit, ada ginjal, ya, kemudian ada hati. Ya, jadi di sana ada 4 untuk proses pengeluaran zat sisa. Ya, nanti kita akan mempelajari lagi bagaimana prosesnya di sana. Ya. Nah, jadi untuk kali ini Bapak akan memberikan pretest dulu. Ya, jadi Bapak sudah menyiapkan pretest. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Bapak akan kirimkan linknya. Dan disuruh minta kode apa enggak? Belum semua ini. Ya, jadi sebelum memulai gamenya ini, ya, Bapak akan tampilkan dulu sebentar tujuan dari pembelajaran kita, ya, sebelum kalian memulai retestnya. Jadi akan Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Ya. Kalian bisa melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ paru-paru dengan disiplin. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menganalisis zat sisa hasil ekspresi organ paru-paru manusia dengan tanggung jawab pada organ kulit dan hati dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ ekspresi dengan tanggung jawab. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kalau pada tujuan pembelajaran kita kali ini supaya kita bisa menghubungkan antara kegiatan pembelajaran ini dengan kehidupan nyata di sekitaran kita ya, seperti itu ya. Kita berlari untuk mengurangi panas tubuh kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara apa tubuh kita ini untuk mengurangi panas tubuh kita? Mengeluarkan ya, pastinya dengan mengeluarkan keringat agar tubuh kita mengurangi panas dalam tubuh. Ya, jadi itu bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ekspresi itu penting sekali. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mulai pretestnya. Ya. Di sini sudah masuk semua. Sekarang Bapak mulai. Tinggal kalian jawab pertanyaannya yang ada di pretestnya itu ya. 2, 1. Ya, silakan mulai. Oke, sekarang Arya memimpin lagi. Ya, di sini Deva udah di bawah sekarang. Hindu sekarang.
Untuk risetnya di sini yang memimpin adalah Agus yang pertama ya, yang kedua Nicholas, dan yang ketiga itu Yunisela. Ya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Sekarang akan Bapak tampilkan video, ya, video yang berhubungan dengan organ ekspresi kita, yaitu di bagian paru-paru. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan video yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, jadi penyakit ini berkaitan dengan organ paru-paru kita. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, COVID-19 ini sudah ada pertama kali itu di negara apa? Ya. Bagian organ pernapasan kita nantinya, ya, jadi penyebab virus tadi itu dari bagian-bagian tadi itu, ya, karena kita dilarang saling kontak gitu ya. Jadi nanti kita bisa kaitkan lagi, ternyata penting sekali organ pernapasan kita seperti paru-paru itu untuk dijaga ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan di sini. Kalian siapkan kelompok dulu ya. Jadi kalian membuat kelompok heterogen, jadi yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Kalau misalkan sudah lebih boleh 6 orang gitu ya. Sekarang akan Bapak bagikan LKPD-nya ya. Prakteknya di sana ya, cara kerja kalian untuk mengetahui bagaimana proses pengeluaran sisa ekspresi berupa karbon dioksida. Ya, nanti kalian buat ya di sana ya. Kalian kerjakan dulu yang isi pertanyaannya dulu ya. Dan kerjakan dulu, baru nanti kalian membuat prakteknya dengan memasukkan air kapur tadi ya di sana ya. Nanti itu sudah ada langkah-langkahnya, tinggal kalian ikuti saja. Ya, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin. Silakan Bapak kasih waktunya ya untuk mengerjakannya. Kurang lebih sekitar 15 menit ya. Mengurangi suhu tubuh kita. Kita udah pakai yang tadi. Ya. Ya, biar pas dia tiup udaranya nggak keluar. Ya, ya. Tiup dia sampai bergelembung. Kalian bisa membandingkan ya, membandingkan. Yang kalian tiup itu menjadi keruh ya. Amatilah perubahan pada termin dan catatlah hasil pengalamannya. Ada kelompoknya dulu. Tulis di sana ya. Sekarang kalian persiapkan di kelompok kalian untuk mempresentasikan ke depan ya hasil dari diskusi kalian berkaitan dengan APD yang Bapak berikan tadi. Ya, silakan kelompok pertama untuk presentasi dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Nama saya Mahira Reminananda, di kelas 1 nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Maria Lucy Payana, nomor absen 22.
Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil praktikum kita mengenai tentang pernapasan. Yang pertama itu ada rumusan masalahnya, yang kedua ada rumusan hipotesis, dan yang ketiga itu ada pertanyaan mengenai hasil pengamatan yang kita lakukan. Untuk yang pertama itu mengenai rumusan masalah. Pada gambar pertama yaitu ada di lembar kerja pendidik gambar kata siswa, yaitu mengenai orang bernafas di cermin dan cuaca dingin. Dan gambar kedua orang berkeringat setelah aktivitas. Baik, untuk rumusan hipotesis kami mendapatkan yang pertama, karena kita menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan H2O, yaitu uap air yang menyebabkan saat menghembuskan nafas di depan gambut. Yang kedua, ya, karena berkeringat bagian dari ekspresi kulit, yang dimana kulit mengeluarkan zat berlebih dalam tubuh melalui kelenjar keringat. Zat yang diekspresikan oleh kulit adalah air, garam, zat racun, lemak, dan juga urea. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh itu. Ketika kalian menghembuskan nafas pada cermin, apakah yang terjadi berdasarkan peristiwa tersebut? Menurut kalian, zat apakah yang dikeluarkan pada saat kalian menghembuskan nafas? Nah, yang saya ketahui yaitu yang terjadi adalah cermin akan tampak buram karena adanya uap air yang dihembuskan lewat pernapasan, atau zat yang dikeluarkan adalah uap air H2O. Yang kedua, ketika kalian meniup air kapur, perubahan apakah yang kalian amati pada air kapur? Menurut saya, air kapur yang dihirup dengan sedotan akan menjadi keruh. Hal tersebut membuktikan adanya karbon dioksida atau disebut dengan CO2 yang dilepaskan saat kita menghembuskan nafas ini, karena karbon dioksida akan bereaksi dengan air kapur dan membentuk endapan kalsium karbonat. Yang ketiga, zat apakah yang diperlukan dan dikeluarkan oleh tubuh saat kita bernafas? Yaitu zat yang diperlukan adalah oksigen, yaitu O2, dan dikeluarkan adalah karbon dioksida, yaitu CO2, dan bukan reaksi kimia yang terjadi pada saat kita bernafas dan saat direaksikan oleh paru-paru. Yaitu paru-paru adalah salah satu organ ekskresi yang bertugas melakukan atau mengeluarkan karbon dioksida yang disebut dengan CO2 dan uap air yaitu H2. Hasil ekskresi tersebut dihasilkan dari sisa metabolisme dan dipertukarkan oleh gas di dalam paru-paru. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari pertanyaan. Kesimpulannya adalah paru-paru adalah salah satu organ ekskresi yang bertugas untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Jika CO2 bertemu dengan air kapur akan terlihat keruh karena CaOH2 dan karbon dioksida atau CO2 akan menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Gambar yang pertama yaitu ada gambar paru-paru dengan pusat kerja utama hati yang dapat menghasilkan apa ini. Baik, sekian mengenai hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari hasil praktikum kami. Kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Swastiastu. Selamat pagi, kami dari Polres Kedua ingin mempresentasikan materi yang telah lakukan. Itu izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dari Jorin Tanjani, absen 4. Perkenalkan nama saya Pemerintah Parlimen Kaltara nomor 21. Perkenalkan nama saya Nikola Nama Tebar Terkenal absen 29. Perkenalkan nama saya Rita Sosial Kubi dengan nomor absen 33. Baik, untuk masalah saya akan berikan penjelasan saya. Baik, terima kasih. Kita coba lanjutkan. Berdasarkan pada gambar 1 dan 2 tersebut, rumuskanlah permasalahan yang kalian temukan dari fenomena tersebut. Yang kami dapatkan yang pertama, mengapa saat kita bernafas di depan cermin dapat timbulnya berembun. Yang kedua, mengapa orang berkeringat setelah beraktivitas. Untuk rumusan hipotesisnya saya akan serahkan kepada Nicole.
air yang menjadikan cumi tersebut bagus. Yang kedua, mengapa orang berkeringat setelah beraktivitas? Karena saat beraktivitas, suhu tubuh kita akan meningkat sehingga kita akan mengeluarkan cairan. Jadi, akan dibacakan oleh rekan saya dan Jika kalian mengembuskan nafas pada daging, apakah yang terjadi? Berdasarkan peristiwa tersebut, menurut kalian zat apakah yang dikeluarkan pada saat kalian mengembuskan nafas? Jawabannya, cermin tersebut akan berembun. Jadi saat bernafas kita mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, ketika kalian meniup air kapur, perubahan apakah yang kalian alami pada air kapur? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya, ketika meniup udara kapur di dalam air kapur, Anda akan terlihat terbentuknya gelembung-gelembung kecil atau busa di dalamnya. Hal ini terjadi karena karbon dioksida CO2 dari udara bereaksi dengan air kapur atau H2O membentuk endapan putih kalsium karbohidrat dan air. Ini disebut pengendapan kapur atau pengukuran kapur. Yang ketiga, zat apakah yang diperlukan dan dikeluarkan oleh tubuh saat kita bernafas? Jawabannya, zat yang diperlukan saat bernafas adalah oksigen dan zat yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Dan yang keempat, tulislah reaksi kimia yang terjadi pada saat kita bernafas dan zat yang diekspresikan oleh paru-paru. Jawabannya, pembuangan CO2 dari paru-paru. Sampai H2CO3 sampai H2 plus CO2. Zat yang diekspresikan paru-paru adalah karbon dioksida dan air. Selanjutnya saya akan sarankan kepada orang. baik. Sebuah hasil percobaannya yaitu percobaan dengan kapsul menunjukkan bahwa sistem ekskresi manusia melalui paru-paru mengeluarkan karbon dioksida CO2 saat udara ditiupkan ke dalam lalukan kapsul. Terbentuk endapan kalsium karbonat menunjukkan penghapusan CO2. Ini menyoroti bagaimana paru-paru berperan dalam mengeluarkan karbon. Selanjutnya akan membacakan pertanyaan diskusi. Yang pertama yaitu salah satu proses metabolisme tubuh adalah melakukan proses pengeluaran yaitu sistem ekskresi. Analisislah struktur dan fungsi organ tersebut serta jelaskan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama yaitu struktur paru-paru yaitu ada laring, bronkus, bronchus, dan alveolus. Fungsinya yaitu fungsi utama dari organ ini adalah mengikat oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah. Yang kedua, struktur hati yaitu hepatosit, sel bukan, sel timbul, pembuluh darah. Fungsinya yaitu hati menyaring dan menghilangkan senyawa-senyawa dari dalam tubuh termasuk hormon seperti estrogen dan aldosteron dan senyawa dari luar tubuh seperti alkohol maupun obat-obatan lainnya. Yang ketiga, struktur dari yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsinya yaitu melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Selanjutnya saya katakan kepada rekan saya berfungsi mengeluarkan keringat. Berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, analisislah faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengeluaran keringat. Jawabannya, aktif berolahraga, alami demam, kehamilan, faktor keturunan, obesitas, dan kecemasan. Lalu, yang ketiga, selain berperan dalam sistem pencernaan manusia, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Analisislah bagaimana peranan hati dalam sistem ekskresi manusia. Jawabannya, sebagai organ ekskresi, hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecat zat kimia atau racun yang masuk dalam tubuh. Kita juga jadi tahu apa saja peran dan fungsi serta struktur dari masing-masing organ tersebut.
hening dengan para santi. Om Santi Santi Santi. Pemahaman kalian mengenai ekspresi ini ya. Jadi ekspresi yang tadi kalian bahas itu mengenai dari paru-paru, hati, sama apa lagi satu? Itu sudah bagus sekali untuk kalian jelaskan. Jadi apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi kita bisa tahu ya di sini ya. Jadi kita bisa tahu apa itu ekspresi ya, seperti itu ya. Jadi bagian organ seperti paru-paru ekspresinya apa, hati ekspresinya apa, itu kita jadi tahu ya. Itu kesimpulan dari presentasi dari kalian tadi atau pembahasan pada pembelajaran kita kali ini. Ya. Sekarang akan Bapak bagikan lagi, akan Bapak berikan lagi quizzes. Ini post test ya, post test untuk kalian kerjakan lagi. Jadi kita lihat perbedaan dari yang kalian tadi banyak yang salah, sekarang harusnya sudah meningkat kemampuan kalian karena kita sudah mempelajarinya ya. Jadi silakan persiapkan HP-nya, dikeluarkan HP-nya, Bapak akan hidupkan kembali. Yuk. Ya, sudah semua ya. Kemudian yang ketiga itu Indu ya. Jadi di sini sudah bagus semua ya. Nilainya juga sudah rata-rata bagus semua. Di sini udah berwarna hijau semua ya. Yang merah hanya sedikit, yaitu nanti yang merah itu perlu disingkatkan kembali belajarnya ya. Quiznya untuk post testnya Bapak cukupkan dulu. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan refleksi sedikit ya. Jadi Bapak akan refleksi sedikit. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya? Senang. Nanti ya di sini ya. Nah, jadi di sini kira-kira hal-hal penting apa saja yang kalian dapatkan? Ayo satu orang mewakili. Hal-hal penting apa saja yang kalian dapatkan? Hal penting yang dapat itu kita bisa mengetahui bahwa dari praktikum kita bisa membuktikan bahwa dari hembusan nafas itu bisa menghasilkan karbon dioksida. Terus kita bisa tahu fungsi-fungsi dari organ-organ metabolisme seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain. Karena maksudnya jadi banyak hal yang kita bisa tahu ya dari ekspresi karbon dioksida. Tadi kita menggunakan beberapa alat ya untuk praktek ya. Jadi kita menggunakan tadi misalkan pada cairan kapur itu kita bisa membedakan yang keruh yang mana ya. Jadi kita bisa membuktikan di sana ada karbon dioksidanya. Kemudian dengan mengetes juga menggunakan cermin, kita jadi tahu juga ya, oh ternyata ada uap air di sana. Karbon dioksida keluar itu juga mengeluarkan uap air, ternyata seperti itu ya. Nah jadi tadi kita memulai pembelajaran itu dengan berdoa ya. Sekarang kita tutup juga dengan berdoa, tapi diingat dulu ya, sebelum kita berdoa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pembelahan sel. Jadi tolong dibaca dulu di rumah ya materinya tadi. Kemudian ada tugas di sana ya, ada tugas. Nanti kalian buka buku LKS-nya di halaman 76 ya. Nanti itu dikerjakan di rumah dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan harus dipimpin berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing karena kita telah diberikan pelajaran pada pembelajaran siang hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Ya, karena sudah waktunya silakan bisa kalian pulang ya.
Nah,